Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng ku Ardiansah, dan kali ini kita akan nge-review film-film lebaran. Yang pertama kita akan nge-review film Kodrat 2. Tentunya nanti kita juga akan nge-review Pabrik Gula, kemudian ada beberapa film lainnya yang menarik banget di lebaran tahun ini, yang mana semuanya aku rasa worth it untuk ditonton secara kualitas. Tapi gimana, kita ngobrol dulu soal Kodrat 2. Buat kalian yang belum nonton Kodrat 2, aku saranin buat kalian nonton terlebih dahulu karena ini spoiler review. Walaupun nanti aku akan kasih preview terlebih dahulu, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton sampai preview, nanti balik lagi setelah udah nonton dan lihat review full dari Serangkai Satu. Dan ini adalah review untuk Kodrat 2. Berhambalah kepadaku, Afisah. Tiap hari, saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Duh yang satu, reratuning jin kang dadi panguwasa. Film Kodrat 2 ini melanjutkan kisah petualangan Ustadz Kodrat, yang mana di Kodrat 1, buat yang belum nonton, itu adalah pencarian jati diri, kembalinya keimanan dari Ustadz Kodrat. Dan buat kalian yang masih ragu apakah kalian harus nonton Kodrat 1 terlebih dahulu atau bisa nonton langsung di Kodrat 2, jawabannya adalah sebaiknya kalian nonton Kodrat 1 terlebih dahulu. Walaupun kalau kalian mau loncat langsung ke Kodrat 2 itu nggak masalah sama sekali. Nanti juga kalau kalian udah nonton Kodrat 2, kalian akan penasaran dengan yang pertamanya gitu. Karena yang Kodrat 2 itu nanti ada sedikit flashback, menjelaskan kembali peran atau cerita, alur cerita di Kodrat 1 tanpa banyak spoiler sebenarnya. Nah, nanti di Kodrat 1 kalian bisa rewatch. Tapi buat kalian yang mau nonton Kodrat 1 terlebih dahulu, itu sangat aku rekomendasiin karena banyak sekali callback yang nanti di film Kodrat 2 ini secara penjelasan itu ada di Kodrat 1 walaupun nggak semuanya. Nah, ini yang pastinya nilai positif kalau kalian udah nonton film Kodrat 1. Dan fun fact aja, Kodrat 1 itu adalah salah satu film horor terbaik yang ada di Indonesia, yang aku suka ya, salah satu film horor favorit aku untuk Kodrat 1 ini, karena dari alasannya adalah dari sekuen horornya itu jujur hampir sama dengan beberapa film horor kebanyakan, tetapi untuk pengambilan gambar, sinematografinya, kemudian ada selingan actionnya dalam hal spiritualnya, itu keren banget. Aku suka banget di film Kodrat pertama ini. Nah, oke, kita lanjut aja, kita masuk ke preview. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton sampai preview ini. Kita lanjut untuk preview Kodrat 2 ini. Bagi aku, Kodrat 2 ini masih menawarkan sesuatu yang spesial yang ditawarkan di film pertamanya. Dari mulai opening sequence-nya yang menurut aku itu keren banget. Itu salah satu sequence opening yang bikin kamu ngehook ke dalam filmnya atau ke dalam ceritanya. Itu yang salah satu film horor yang punya scene opening bagus, salah satu ada Kodrat 2 ini. Aku suka banget. Kemudian dari sinematografinya, dari pengambilan dari sisi action, dari sisi hal-hal mistisnya, itu sesuatu yang fresh aja gitu, yang mana memang ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Kodrat 1, tapi di Kodrat 2 ini jauh banyak sekali scene-scene yang lebih keren gitu. Tetapi memang ada hal-hal yang menurut aku berkurang ataupun intensitasnya berkurang dari film Kodrat yang pertama. Kalau Kodrat pertama bisa katakan aku suka banget, mungkin nilainya S atau A gitu, tapi kalau di Kodrat 2 itu mungkin bisa A- atau B+ gitu, karena ada beberapa hal yang nanti aku jelasin di review spoiler aku. Tapi sampai saat ini Kodrat 2 masih salah satu film horor yang rekomend buat kalian tonton. Tentunya buat kalian yang udah nonton Kodrat 1 wajib banget buat nonton Kodrat 2 ini, karena kemungkinan bakal akan ada Kodrat 3 nantinya. Jadi langsung saja kita masuk ke spoiler review. Dan ini adalah spoiler warning buat kalian yang belum nonton. Kita lanjut ke spoiler untuk film Kodrat 2. Dan ini adalah spoiler review dari Serangkai Satu Channel. Nah, oke, di film Kodrat kedua ini tentunya melanjutkan kisah perjalanan dari sosok Ustadz Kodrat, yang mana di film pertama itu lebih banyak digambarkan pada perjalanan spiritual, sampai kemudian di Kodrat kedua ini tinggal melanjutkan aja bahwasanya si Ustadz Kodrat ini kalau di film pertama kan masih banyak kebimbangan untuk menolong orang, tapi kalau di yang kedua ini sudah mantap untuk mau menolong orang. Makanya nanti di film Kodrat kedua ini Ustadz Kodrat ini ya udah kayak ayat-ayat cintanya Fedi Nuril ya, yang kedua yang bisa mau nolong semua orang gitu. Walaupun yang aku suka di sini tuh sisi
tidak pedulinya Ustadz Kodrat dengan kejadian-kejadian orang lain itu masih ada gitu. Jadi maksudnya nggak seperfect Fedi Nuril waktu di Ayat-Ayat Cinta 2 yang apapun masalah orang ditolong, tapi kalau di sini tuh lebih kepada ya udah tujuan dia saja, dia hanya cukup menolong apa yang dia lihat yang memang sesuai dengan tujuannya. Jadi dia tidak terlalu mau banyak ikut campur dengan urusan orang lain. Nah itu yang aku masih suka dari sosok karakter-karakternya. Nah di sini selain Vino Gebastian ada Acha Septriasa sebagai Azizah, yaitu istri dari Ustadz Kodrat sendiri. Kemudian Delat Dardian sebagai Purwanti, Donia Alamsyah sebagai istrinya Murni kalau nggak salah namanya. Ada Hana Saraswati, ada Septian Dwi Cahyo. Nah yang menarik dari cast ini aku suka dari karakter-karakternya, utamanya Acha juga bagus banget meranin istri dari Kodrat yang kesan apa ya, aku suka di sini tuh dia tuh kesan bukan cewek yang mainnya ataupun apa yang pasrah doang gitu. Di sini tuh dia masih punya keberanian, sosok karakternya itu kuat gitu, tapi memang kejadian masa lalunya itu masih kelihatan membekas di karakter Aziza ini yang sepanjang film itu bisa terlihat. Itu yang aku suka. Jadi pendalaman karakter dari Aziza itu dari awal film sampai kemudian akhir film itu dapat banget kesan ceritanya gitu. Jadi dari ekspresinya, dari secara acting tuh tentu aku suka, makanya dari semua actingnya jujur aku suka. Bahkan karakter-karakter supportnya ya, di sini kan ada banyak karakter support di yang buruh-buruh pabriknya itu ya, buruh-buruh pabrik benangnya itu juga aku suka. Waktu ada adegan scene di mana mereka demo, mereka dilihatin banyak orang, itu actingnya nggak ada yang miss. Jadi aku suka di sini, itu yang bukan jarang sebenarnya. Itu scene yang banyak banget dilakuin oleh film horor, kayak rame-rame dengan kayak orang-orang yang lagi demo gitu, tapi di kebanyakan film horor itu kayak supportnya itu kayak nggak di briefing, kayak nggak dikasih pelajaran acting yang benar. Jadi kayak kesannya itu cuman ngikut-ngikut pemimpinnya doang. Tapi kalau di sini itu kesan emosinya semuanya dapat dari supportingnya. Jadi itu yang aku suka di sini. Makanya dari actingnya Vino Gebastian tetap masih juara bagi Ustadz Kodrat. Acha juga masih bisa mengimbangi dari sisi actingnya, berpasangan dengan Ustadz Kodrat itu juga keren banget gitu. Kemudian dari Doni Alamsyah di sini juga sebagai sosok suami yang lagi nyari istrinya, kelihatan depresifnya masih kelihatan. Jadi aku suka semuanya, bahkan untuk beberapa karakter-karakter pendamping lainnya. Nah selanjutnya dari sisi ini yang menjadi kekuatan dari film Kodrat itu adalah dari sinematografinya. Nah ini yang aku suka banget, scene-scene-nya ini aku suka banget. Banyak scene-scene yang sebenarnya gini, ada scene-scene di Kodrat 1 waktu eksorsismnya di rumah yang bukan kayak gudangnya yang dulu waktu scene terakhir, kemudian waktu di penjara itu kan bagus banget ya scene-nya. Bahkan ada yang eksorsism dia sampai terbang terus puter badan gitu, itu bagus banget tuh, aku suka banget. Itu bener-bener waktu aku nonton film Kodrat pertama tuh, anjir ini kayak fresh banget untuk film horor Indonesia gitu, menampilkan adegan ini. Bahkan sebelum Iblis Menjemput aja yang aku waktu itu kan juga salah satu standar baru ya film horor Indonesia, itu masih kalah keren nih dengan scene-nya yang di Kodrat 1 itu. Nah di sini itu banyak banget scene-scene yang ditampilkan itu dari jauh gitu loh, scene-nya itu dilihatnya dari jauh, jadi kelihatan lingkungannya, kelihatan orang-orangnya yang acting, nggak semuanya itu kayak cuman dari sisi deket doang. Jadi ketakutan yang dimunculkan itu nggak hanya cuman dari ekspresi para karakternya, tapi dari kejadian yang memang terjadi di situ. Jadi adegannya itu kelihatan lebih luas kelihatannya. Aku suka. Salah satu film horor yang aku suka adalah ketika scene-scene horor itu ditampilkan dalam sisi yang kelihatan dari jauh gitu, bukan yang close up ke muka. Aku sebenarnya itu bukan aku nggak suka, itu bagus, cuman kayak itu bisa lebih intens, tapi kalau ngelihat dari luar, dari jauh itu bisa lebih kerasa atmosfernya. Nah itu yang aku suka di Kodrat 2, itu banyak banget scene horor yang penampilannya itu dilihat dari jauh gitu loh. Jadi scene-scene adegannya itu benar-benar kelihatan semuanya. Itu yang aku suka banget di Kodrat 2 dari scene-scene sinematografinya. Walaupun memang untuk beberapa adegan itu masih ada yang kesannya ya standar aja. Ya aku paham maksudnya nggak semuanya kemudian harus dibikin sinematografi bagus-bagus semua gitu. Maksudnya pasti ada scene-scene yang biasa-biasa aja. Dan di situ yang tapi tetap stand alone-nya Kodrat 2 itu masih di sinematografinya, salah satunya di itu ya, pengambilan gambar, angle kamera itu semuanya bagus banget, aku suka banget. Kemudian dari sisi horornya
Ini sayang banget menurut aku, ini penurunan dari kodrat pertama, karena kalau kodrat pertama itu kan satu di situ kan si Ustadz Kodrat itu masih orang yang keimanannya kurang, jadi dia masih gampang untuk ditakut-takutin. Kemudian yang kedua, ada keluarga selain Ustadz Kodrat di film pertama itu yang ya mereka juga kena kejadian-kejadian menakutkan. Jadi scene-scene horornya itu di kodrat pertama itu jauh lebih banyak, jauh lebih dapat ke penonton, sedangkan di kodrat kedua ini lebih ke kayak perjalanan aja gitu. Jadi maksudku scene horornya cuma ada di beberapa bagian, di awal doang, bahkan justru yang waktu kematian buruh pabrik yang pertama tuh yang dibawa ke manajernya itu doang, yang ketemu sama makhluk kerbau pertama itu doang. Tapi selebihnya menurut aku nggak ada sih scene horor yang serem banget gitu. Lebih kepada ya udah, itu lebih kepada nyeritain aja gimana perjalanan Azizah dan temannya ya si Purwanti melihat apa yang sebenarnya terjadi di pabrik mereka bekerja, kemudian si Ustadz Kodratnya untuk melawan mereka. Itu aja sih. Jadi yang cukup disayangkan memang scene horornya yang kurang. Bahkan memang di sini penanganan horornya lebih kepada banyak actionnya. Horror actionnya itu lebih banyak di sini dari Kodrat yang pertama. Yang mana sebenarnya secara action aku suka semuanya, actionnya Vino Gebas dan di sini bagus banget. Pun untuk melawan si ketua dari sekte yang di pabrik itu juga di sini diselesaikannya lebih banyak kepada action daripada ya hal-hal yang bersifatnya gaib ya di film ini gitu. Jadi itu aja yang sangat aku sayangkan di film horor Kodrat kedua ini, memang dari sisi horornya agak kurang kerasa. Padahal kalau melihat dari trailernya itu banyak banget scene yang menurutku keren ini kalau misalkan jadi horor, minimal dibanyakin lagi scene-scene menakutkan di pabrik itu gitu. Jadi film ini kayak terlalu to the point aja sih untuk ngejelasin alur ceritanya mau kemana gitu. Jadi ini terlalu to the point untuk film horor. Sebenarnya bagus gak bagus aku agak kurang suka, karena ya jadinya resikonya itu sikon-sikon horornya jadi nggak ada, jadi hilang gitu, karena lebih berfokus pada cerita si Azizah nantinya ketemu dengan si Ustadz Kodrat. Itu juga yang agak aku kurang suka, karena cara ketemunya Azizah dan Ustadz Kodrat itu terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat gitu, tanpa ya tadi diselingi tengah-tengah itu kayak scene horor atau apapun yang menghantui para buru-buru pabrik ini gitu. Walaupun ya emang ceritanya lebih kepada tumbal untuk proyek ini aja sih, tumbal pabriknya aja kayak gitu. Nah, yang dari sisi cerita, nah ini kalau ngobrol dari sisi cerita, tadi aku bilang ceritanya ini terlalu straight to the point di pertengahan. Di awal tuh udah bagus banget, sequence openingnya aku suka banget, tapi terlalu banyak flashback yang menurut aku jadi agak dragging di awal. Sebenarnya agak dragging di awal, tapi nanti di pertengahan itu terlalu cepet-cepet gitu, terlalu to the point, mau kemana langsung kayak semuanya kayak dipermudah, ini ketemu ini, kemudian Kodrat ketemu Azizah segala macam. Bahkan untuk sequence ya tadi ya si buruh pabriknya itu juga si pimpinan sekte pabriknya juga kayak gitu doang, akhirnya kurang greget gitu untuk endingnya, untuk kekalahannya gitu. Cuman yang awalnya aku agak ini kalau misalkan cuman kukira kan berakhir cuman ketika si pimpinan pabriknya itu kalah ya, maksudnya ketika Azizah sama Kodrat akhirnya pulang naik motor, kukira itu bakal udah ending. Nah kalau kayak gitu aku akan nilai jelek film ini, tapi ternyata karena kayak terlalu cepat kesannya, tapi ternyata memang filmnya belum berakhir di situ. Filmnya berlanjut ketika Azizah ini pulang sama Ustadz Kodrat di rumahnya, dan ya teror yang menghantui Azizah untuk bisa bertobat itu kemudian terjadi di scene akhir. Nah ini adalah scene yang menurut aku bikin ngedrop untuk aku sendiri pada saat nonton ini, yaitu kepanjangan. Durasi ceramahnya kepanjangan. Durasi si iblisnya itu ngomong sama Ustadz Kodrat, ngomong sama Azizah itu kepanjangan menurut aku, karena adegannya udah banyak diplanting, di awal udah diplanting, di pertengahan udah diplanting, di akhir bahkan sama waktu yang kejadian pabrik itu juga udah banyak plantingan gitu. Tapi di akhirnya kenapa harus dibikin sepanjang itu dialognya? Dialog menjerumuskan, dialog ini itu tuh kayak udah kebanyakan di film ini. Jadi kayak waktu di bagian akhir nonton itu tuh kayak ini apa sih kok gini doang gitu. Padahal di Kodrat 1 itu keren banget kan, kejadian yang waktu di
terakhir yang digubuk itu udah serem banget gitu, maksudnya adegannya full action, full exorcism. Tapi kalau di sini tuh kayak khotbah no jutsu, kayak kebanyakan ngobrol antara si iblisnya itu dengan Ustadz Kodrat, iblisnya itu dengan Aziza, itu kepanjangan. Jujur aja, scene yang bahkan si Ustadz Kodratnya kesandung terus kebakaran itu aku harap bakal lebih seru dari yang pertama, tapi di sini malah cuman kayak background api doang jatuhnya. Jadi kayak semua kejadiannya itu ya, semua kebakaran di belakangnya cuman background, tapi di bagian dalamnya ya sangat kurang intens aja sih untuk endings atau untuk klimaks film Kodrat kedua ini. Cuman ya itu ya yang jadi masalah aku di situ aja, di bagian endingnya cukup anti klimaks, walaupun kehebatan dari sutradaranya Kodrat ini sama kayak yang film pertama, yaitu dia bisa bikin punchline dalam setiap klimaks adegannya. Itu yang aku suka banget. Kayak yang di Kodrat pertama yang tadi aku bilang yang jungkir balik itu keren banget. Kemudian di Kodrat kedua ini ada yang waktu dorong-dorongan si buru-buru pabrik sama Kodrat, juga aku suka, keren banget. Nah di sini gila, ketika semuanya selesai terus tiba-tiba kamarnya getar semua, ada lemari muter-muter, terus terakhir Aziza ngorbanin diri, itu aku suka banget, itu keren banget. Itu yang sebenarnya aku tunggu waktu scene akhir Aziza sama iblisnya sama si Kodrat itu harusnya dibikin lebih intens lagi dengan ending yang seperti itu keren banget. Dibandingkan ya di sini kayak ngobrolnya kebanyakan aja, kepanjangan, karena ya itu udah terlalu banyak di awal, di pertengahan ceramah-ceramah Ustadz Kodrat itu udah kebanyakan gitu di sepanjang film ini, ditambah endingnya yang lebih memilih jalur seperti itu, jalur omongan soal tugas iblis menyesatkan, tugas ini tuh agak bikin let down aja sih di bagian akhir. Tapi ya tadi dengan klimaksnya yang pintu lemari itu aku suka banget. Itu adalah salah satu scene yang keren banget di film Kodrat 2 ini. Jadi yang tadinya aku cukup let down kemudian naik, tapi sayangnya ya itu cuman sebentar aja kayak gitu. Jadi kesimpulan aku untuk film Kodrat 2 ini, dari sisi acting aku bisa kasih 8,5/10 karena semua actingnya bagus-bagus, pun supporting aktor dan juga aktrisnya itu bagus-bagus semua. Kemudian dari sinematografinya juga kasih 8,5/10. Ini film yang bukan cukup bagus banget dalam hal pemilihan angle gambar, kemudian scene actionnya, scene horornya itu menarik banget. Dari sisi horornya sayang banget aku cuma kasih 6,5/10 karena menurut aku di sini kurang banget dari horor adegan horornya. Cuman tetap bagus banget yang di scene awal yang waktu si iblisnya berada di atasnya Aziza gitu. Walaupun itu agak membingungkan apa yang sebenarnya terjadi, karena satu lagi ya yang kurang di film ini, lagi-lagi kita tidak diberikan penjelasan awal mula dari Ustadz Kodrat dan juga istrinya, apa yang sebenarnya terjadi. Entah aku kelewatan apakah itu diceritakan di Kodrat 1, tapi saya ingatku itu enggak, dan di Kodrat 2 ini juga tidak dijelaskan. Jadi secara story secara story mungkin aku cuma kasih 7,5/10 itu. Dari sisi cerita lebih kuat dari Kodrat pertama menurutku. Kalau lebih kuat untuk Kodrat pertama maksudnya. Kalau Kodrat kedua ya tadi ya, sebenarnya ceritanya bagus, cuman kayak terlalu terburu-buru. Bahkan hal yang pengen kita tahu sebagai penonton Kodrat 1 itu malah justru tidak dijelaskan lagi di Kodrat 2 ini, digantung lagi, dilanjutkan di Kodrat ketiga. Kemudian secara musik, ini mantep banget. Musik aku kasih 9/10, musiknya keren banget. Musik rocknya, musik yang dipilih itu khas banget untuk Kodrat ini. Ini salah satu standar yang fresh banget untuk film horor Indonesia sekali lagi. Jadi secara overall untuk film Kodrat 2 mungkin aku kasih 8/10. Ini salah satu film horor wajib buat kalian tonton di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kelewatan Kodrat kedua, dan semoga ini ramai biar bisa lanjut di Kodrat ketiga. Aku masih menunggu banget apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan Ustadz Kodrat dan juga nanti kelanjutannya, karena akan balik lagi ke karakter-karakter di Kodrat pertama. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Barang kalau biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap di Serangkai Channel. Bye bye.